Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Review Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial tentang pelaporan wajib pajak secara online. Nah, terutama untuk dosen-dosen yang telah tersertifikasi. Nah, hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaporan wajib pajak secara online ini, yang pertama adalah bukti pemotongan pajak penghasilan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin ini saya peroleh dari kampus ya, dari instansi. Kemudian yang kedua adalah lembar bukti pemotongan untuk sertifikasi dosennya. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya dosen yang sudah tersertifikasi untuk pelaporan pajaknya akan menerima form seperti ini. Selanjutnya kita buka website djponline.pajak.go.id untuk pelaporan pajaknya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti diisikan nomor NPWP-nya atau nomor wajib pajaknya, kemudian passwordnya, dan kode keamanannya, baru login. Tetapi kalau kalian belum punya akun untuk laporan wajib pajak ini, kalian bisa registrasi dahulu dengan klik belum registrasi. Kemudian kalian akan diarahkan untuk melakukan registrasi akun. Nah, di dalam registrasi akun ini, kalian disuruh mengisi NPWP, kemudian nomor EVIN, dan kode keamanan. Di saat kalian sudah login, maka akan muncul tampilan warning. Untuk bisa mengakses layanan DJP online, dimohon agar melakukan konfirmasi dengan menekan tombol ubah profil. Nah, di sini kalian oke aja, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk ke profil kalian dan tekan aja ubah profil. Kemudian akan muncul lagi, apakah Anda yakin untuk mengubah? Tekan aja ya. Selanjutnya, untuk mengisi laporan SPT-nya, kalian klik buat SPT, dan kemudian akan muncul formulir SPT dan pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya atau tidak? Nah, kalau saya jawabannya tidak. Yang kedua adalah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Dan yang ketiga adalah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Dan pertanyaan keempat, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, saya memilih dengan panduan. Kemudian klik SPT 1770S dengan panduan. Selanjutnya muncul data formulir tentang tahun pajak. Nah, pilih tahun pajak. Ini adalah pilih tahun pajak yang akan diisikan, yaitu tahun 2020. Kemudian status SPT-nya itu adalah normal. Kemudian setelah klik selanjutnya akan muncul info. Itu dibaca-baca dulu infonya. Kemudian untuk pertanyaan di bawah itu, apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Saya jawabnya iya, saya akan menggunakan data tersebut. Selanjutnya di halaman kedua ini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini adalah berdasarkan gaji dari instansi ya. Kemudian kebetulan di sini udah saya isi. Tetapi kalau misalkan kalian belum isi, kalian bisa klik tambah, atau kalau misalkan sudah diisi dan ingin dirubah, bisa klik ubah. Nah, nanti saat kalian klik tambah ataupun klik ubah, nanti akan muncul bukti potong baru. Nah, bukti potong baru ini tampilannya nanti akan sama. Nah, nanti ditanyakan jenis pajaknya. Jenis pajaknya adalah pasal 21. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nah, NPWP pemotong atau pemungut pajak ini bisa kalian lihat dari bukti pemotongan pajak penghasilan yang lembar dari kampus, dari instansi yang tentang gaji.
Di situ ada NPWP pemotongnya, itu dimasukkan. Kemudian untuk nama pemotong atau pemungut pajaknya, nanti kalau misalkan memasukkan NPWP pemotongnya, maka nama pemotongnya akan otomatis ada. Kemudian untuk nomor bukti pemotongan. Nah, nomor bukti pemotongannya adalah yang di atasnya NPWP pemotong ya. Itu nomor bukti pemotongannya. Kemudian untuk tanggal bukti pemotongan atau pemungutan itu dilihat dari lembar bukti pemotongannya di bagian bawah sendiri, tanggal dan tanda tangan ya di situ. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu nilainya adalah 0. Selanjutnya klik simpan. Di halaman selanjutnya, di halaman 3, itu ada pertanyaan masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk mengetahui ini, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini bisa dilihat dari bukti pemotongan pajak penghasilan pada poin nomor 12, jumlah penghasilan neto. Kemudian selanjutnya di halaman 4, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, kalau misalkan memiliki maka diisikan apa itu yang memilikinya. Kemudian karena di sini tidak ada maka saya kliknya tidak. Kemudian yang halaman 5, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, kalau misalkan ada silahkan klik iya, kemudian diisikan. Tetapi di sini tidak ada maka saya kliknya tidak. Kemudian yang di halaman 6, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau misalkan ada silahkan diisi. Nah, karena tidak ada maka saya kliknya tidak. Kemudian di halaman 7, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Iya, nah untuk yang di sini itu adalah untuk yang sertifikasi dosennya ya. Nah, kebetulan di situ udah ada isiannya. Tapi kalau misalkan belum ada, kalian bisa klik tambah. Atau kalau misalkan mau mengubah isiannya, nilainya bisa juga klik ubah. Kemudian nanti kalau misalkan ngeklik tambah ataupun ubah, maka akan muncul tampilannya sama. Nah, bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk sumber atau jenis penghasilannya adalah honorarium atas beban APBD atau APBN. Kemudian DPP atau penghasilan brutonya. Nah, ini bisa dilihat dari lembar yang dari sertifikasi dosennya ya. Itu ada jumlah brutonya. Nah, itu dimasukkan nilainya. Kemudian yang PPh terhutangnya itu dia dari PPh yang dipotong. Kemudian untuk halaman 8-nya itu tentang harta. Ini adalah harta yang dimiliki atau harta yang diperoleh. Dan sepertinya harus diisi. Ya, untuk harta pada SPT tahun lalu bisa diklik kalau misalkan kemarin udah mengisi, jadi nanti bisa langsung ditampilkan. Atau bisa juga dengan menambahkan. Saat klik tambah, maka nanti akan muncul tampilan harta baru atau new asset. Nah, di situ ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, serta keterangan yang harus diisi ya. Kemudian yang halaman 9 itu apakah Anda memiliki hutang? Kalau misalkan ada, klik iya, kemudian tambahkan perihal hutangnya. Dan kalau misalkan tidak ada, maka kliknya tidak. Apabila pada pengisian SPT tahun lalu terdapat utang, maka tinggal klik aja utang pada SPT tahun lalu, maka akan muncul
isian dari utang pada SPT tahun lalu. Kemudian untuk halaman 10 tentang apakah Anda memiliki tanggungan. Nah, kalau misalkan Anda memiliki tanggungan, maka klik yang iya. Kemudian tambahkan input data keluarga, nama, NIK, hubungan keluarga dan pekerjaan, kemudian simpan. Nah, kemudian kalau misalkan tidak mempunyai tanggungan, maka klik saja tidak. Kemudian untuk yang halaman 11 itu adalah apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Nah, kalau misalkan iya, maka diisikan zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, kalau misalkan tidak, klik saja tidak. Kemudian yang di halaman 12 tentang status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, apabila belum menikah, maka status perkawinannya itu adalah tidak kawin. Kemudian pilih golongan PTKP Anda. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya itu juga tidak kawin, serta jumlah tanggungannya itu adalah 0. Kemudian, kalau misalkan statusnya itu adalah seorang istri dan suaminya itu mempunyai NPWP, maka status perkawinannya itu tidak kawin dan penghasilan tidak kena pajaknya itu juga tidak kawin dan jumlah tanggungannya itu adalah 0. Kenapa? Karena kalau misalkan suaminya ber-NPWP, status istri itu adalah ditanggung suami. Istri tidak menanggung siapapun. Halaman nomor 13, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Di sini saya klik tidak. Kemudian yang halaman 14, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Saya jawab 0. Kemudian, apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Hanya pokok pajak. Saya juga menjawab 0. Kemudian di halaman 15 adalah perhitungan pajak penghasilannya. Nah, apabila udah nihil, klik aja lanjut. Kemudian untuk yang di halaman 16-nya adalah proses kurang atau lebih bayar. Nah, di sini kalau misalkan bisa klik selanjutnya, klik aja selanjutnya. Kemudian yang di halaman 17 ini pernyataan ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Itu setujunya diklik aja, klik setuju, kemudian klik lanjut. Untuk yang halaman 18 atau halaman terakhirnya itu tentang SPT Anda. Itu berisikan tentang jenis formulirnya, tahun pajak, pembetulan kemudian status SPT, jumlah dan ceritanya. Nah, yang penting di sini itu adalah status SPT-nya itu adalah nihil serta jumlahnya itu adalah 0. Kemudian kalau misalkan sudah, ambil kode verifikasinya, klik di sini. Kemudian kalau misalkan udah klik di sini, maka akan muncul tampilan pilih media pengiriman kode verifikasi. Bisa melalui email ataupun SMS. Nanti kode verifikasinya akan dikirim ke email, ke alamat email atau ke nomor SMS yang tertulis di tampilan tersebut. Apabila kode verifikasinya udah dikirimkan, maka masukkan kode verifikasi tersebut dan kirim SPT-nya. Sudah selesai, kemudian akan ada info, di mana info tersebut menyatakan bahwa penghasilan Anda di bawah PTKP.
Selanjutnya akan ada info lagi yang menyatakan bahwa SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Jadi Anda nanti akan disuruh untuk mengisi responnya terhadap layanan puas atau tidak puas. Sudah selesai pengisian laporan pajak secara online-nya, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.